Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Ini kita dapat informasi dari tim kita Media Group yang kebetulan semalam juga ada ikut di Polda Riau ya, tetapi mereka tidak bisa masuk mungkin untuk mendengarkan bagaimana klarifikasi dari klien Bapak sendiri yaitu Pak Adam atau alias Pak Butarjo ya, terkait laporan Ibu Meli Surjadi itu yang sangat-sangat banyak kejanggalan yang diklaim dan dugaan-dugaan kuat dengan dokumen-dokumen palsu untuk mencapai atau memuluskan mungkin niatnya seperti apa gitu. Tapi dalam hal ini kita minta klarifikasi tadi ke klien Bapak, tentunya untuk berimbang juga kita minta tanggapan Pak lawyer juga sebagai penasihat hukum beliau, bagaimana sebenarnya dan apa tanggapan lawyer ke depannya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Rudi mewakili kepentingan hukum klien. Kemarin juga memang kita sudah dampingi beliau untuk menghadiri klarifikasi dari Polda terkait laporan saudara Meli, yang mana klien kita diduga melakukan tindak pidana pengerusakan tanah. Maka oleh sebab itu klien kita sebagai warga negara hukum yang baik sudah memberikan klarifikasi dengan lancar, dengan benar, dengan surat-surat yang beliau punya. Memang pihak Polda sepertinya menanggapi juga secara baik. Jadi kita kedepannya berharap berdasarkan klarifikasi ini Polda dan jajarannya bisa menindaklanjuti dengan fair dan seimbang agar kepentingan hukum klien kita tidak berlarut-larut, karena klien kita disibukkan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak ada dasar hukumnya. Dan kita tegaskan sebagai kuasa hukum, dasar pelaporan saudara Meli itu patut diduga menggunakan surat palsu. Saya tegaskan patut diduga menggunakan surat palsu, SKP-nya. Apa dasarnya? Secara administrasi, surat Meli tersebut tidak terdaftar atau tidak terregistrasi di kecamatan berdasarkan surat keterangan yang telah dikeluarkan oleh Kasih Pertahanan Kecamatan Rumbai, seperti mana yang telah dijelaskan oleh klien kami. Apabila dasar pelaporannya diduga menggunakan surat yang tidak sah, maka secara hukum Meli tidak memiliki legal standing untuk membuat laporan. Sudah seyogyanya lah maka pihak kepolisian untuk tidak menindaklanjuti laporan saudari Meli, karena itu sangat merugikan kepentingan hukum klien kami. Dan kalau memang ini untuk dilakukan gelar perkara, maka kami minta untuk segera dilakukan gelar perkara agar kepastian hukum dan keadilan bagi klien kami segera kami dapatkan. Begitu Pak Rudi. Baik Pak Andi, terima kasih banyak. Dan ini satu hal lagi Pak Andi, ini terkait dengan klien Bapak juga ya, yang sudah juga kita wawancarai sebelumnya, bahwa ini kronologisnya menjurus kepada kerugian-kerugian klien Bapak sendiri, termasuk mungkin merongrong di dalam marwah harga diri beliau sendiri, apa yang dilakukan oleh pihak Ibu Meli, mungkin seperti itu. Kira-kira tindakan Bapak nanti ke depannya sebagai lawyer, penasihat hukum, ada nggak tindakan luar setelah ini nanti ingin melaporkan atau membiarkan saja orang seperti itu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu tanpa melaporkan kerugian-kerugian yang dialami oleh klien Bapak sendiri? Gimana Pak? Ya tentu, karena perbuatan Bu Meli ini sudah merugikan klien kami, baik dari segi material, imaterial, nama baik maupun waktunya. Maka kami tegaskan kepada saudari Meli untuk bersiap-siap menghadapi gugatan kami, baik itu secara perdata maupun secara pidananya. Begitu Pak. Tapi kami tetap berada pada jalur hukum. Sebagai warga negara yang baik, kita taat hukum Pak. Baik, itu menurut juga pantauan dari tim kita Pak, ada satu hal lagi yang mengenai juga lahan atau tanah yang dimiliki oleh klien Bapak itu
yang terletak di padat karya ya, informasi dari tim seperti itu. Dan itu juga adalah disuruhnya orang di sana itu untuk menduduki atau menempati lahan tersebut tanpa sepengetahuan dari klien Bapak sendiri. Bahkan menanam dan lain-lain sebagainya, mengelola tanah tersebut tanpa seizin dari Pak Buntarjo atau seperti klien Bapak itu sendiri. Bahkan juga informasi yang kita dapatkan ya Pak Andi ya, bahwa yang orang yang disuruh-suruhan tersebut bernama Suwito namanya, itu juga membawa orang lain untuk ikut mengelola di dalam lahan area pemilik yang dimiliki oleh klien Bapak. Mungkin ada tanggapan hukum dari pihak penasihat hukum juga Ya, Pak. ya, begini Pak Rudi. Kita sudah siapkan somasi. Kenapa kita somasi terlebih dahulu? Karena kita masih ada rasa kasihan ya Pak Rudi. Tetapi apabila somasi ini sudah kita sampaikan, pihak yang masih berada di lahan klien kami atau bangunan klien kami tidak mengindahkan itu, maka secara tegas pasti akan kami laporkan ke Polsek Rumbai, Polresta maupun sampai ke Polda sekalipun. Dan pihak-pihak yang membantu saudara Suwito yang berada di lahan klien kami ingatkan untuk tidak ikut-ikutan agar tidak mengambil resiko hukum yang nantinya merugikan diri sendiri. Dan kami tegaskan bahwa masuk lahan tanpa izin atau tanpa hak dari klien kami sebagai pemilik yang sah berdasarkan SKT yang sah yang terdaftar merupakan tindak pidana serius. Maka dari itu kami mengingatkan sebelum langkah hukum itu kita ambil, kita minta untuk segera 3 kali 24 jam setelah somasi kami layangkan untuk meninggalkan lahan dan bangunan klien kami. Begitu Pak. Baik Pak Andi, terima kasih banyak. Mungkin saya rasa sudah cukup ya. Semoga Ya. cepat selesai permasalahan Pak ya. Alhamdulillah. Amin.